Selamat datang di Bullet Journal, volume 2. Kali ini, Lolo akan membahas tentang gagal fokus. Tapi Lolo nggak sendirian. Di sini Lolo bersama Feraldi akan membahas tipis-tipis apa sih gagal fokus dan beberapa pengalaman yang Lolo dan Feraldi punya. So, check it out. Oke, hari ini kita kan sesuai omongan di awal, kita akan ngomongin tentang gagal fokus ya. Semua orang pasti pernah mengalami namanya gagal fokus. Nah, pertama-tama kita bahas dulu, apa sih fokus itu kan ya? Nah, menurut Mbah Google, Mbah Google bilang, fokus adalah didefinisikan sebagai kemampuan konsentrasi pada tingkat kepekaan suatu objek tanpa menambahkan hal lainnya yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan kualitas konsentrasi Anda. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya kita selalu out of focus. Ya, betul sekali. Gimana Pak pengalaman out of focusmu Pak yang paling gokil lah? Ya seperti gitulah. Kadang kan kalau misalnya banyak hal kalau kita mau fokuskan gitu kan, harusnya memang kita fokuskan ke satu hal gitu. Kalau misalnya untuk pekerjaan, untuk berbagai macam hal lah, seperti beberapa project gitu kan. Tetapi ya godaan untuk melakukan hal-hal lain tuh menarik banget gitu kan. Jadi kita misalnya pengen melakukan sesuatu A gitu kan, tiba-tiba plan B kok asik gitu kan, plan C kok asik gitu kan. Jadi bukannya itu ya, apa buka kerjaan di kantor tiba-tiba buka Facebook aja. Iya gitu lah. Jadi ujung-ujungnya 20% gitu. Jadi tenaga kita tidak 100% ke dalam satu tujuan. Gitu, Maco, Mas. bener banget. Kalau Lolo ini ada pengalaman nggak fokus paling gokil lah. Dan ini bodohnya terjadi beberapa kali. Zaman masih di sekolah, Lolo kan berangkat ke sekolah itu kalau SMA kan sendiri naik motor. Nah, dengan PD-nya bangun pagi, siap-siap ke sekolah, berangkat, sampai sekolah sepi. Oh iya tanggal merah. Iya. Sekali 2 kali itu. Bukan sekali 2 kali tuh. Kok sepi? Terus banget itu. Itu kok sepi banget, kok gak bisa. Terus aku lihat tanggalan kan di HP, tanggal merah coy. Kok sepi gitu kan. Kok sepi? Udah lengkap pakai seragam. Udah pakai seragam kan. Buru-buru hari Senin mau pacaran. Aneh sekali. Itu udah diliatin orang itu. Enggak sih, soalnya kan bawahannya putih kan. Kalau Senin kan putih-putih tuh. Dan Lulu itu udah pakai jaket. Jaketnya Lulu itu bukan jaket kayak pada umumnya. Jaketnya Lulu itu memang jaket motor gitu loh. Oh iya. Dan pasti nggak terlalu kelihatan lo pakai helm jaket motor. Terus berangkat, ngebut lah. Sampai di sekolah kok sepi. Gerbangnya kok tutup. Iya. Orang-orang kemana? Muter lagi kan. Akhir itu kerasa kayak bego gitu. Lulu tuh jalannya nggak masuk ke gerbang utama, belok dulu ke tempat parkiran kok nggak ada motor. Muter ini sekolah. Satu kompleks ini. Balik ke depan lagi masih tutup. Baru buka HP. Tanggal merah. Aku pun sering kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya di kantor tuh kan. Udah kadang kalau misalnya pas bangun tuh kadang otak tuh kan masih sengklek gitu kan. Jadi pas pertama kan bangun tuh agak telat lah kan jadwalku masuk itu kan jam 7. Nah, jadi masuknya tuh aku bangunnya sekitar jam 6:30-an. Oh ini udah telat banget sumpah kan. Jadi udah siap-siap seragam segala apa, mandi, beres-beres, pokoknya tensinya cepat itu kan. Bawa motor pun itu udah ngebut banget, udah kayak Valentino Rossi dan ngebut gitu kan. Pas sampai di kantor kok sepi ya gitu kan. Oke, nunggu kan sambil main HP kan. Oke, tunggu. Datang nih satpam kan, tek. Di kenapa gitu kan? Ya ini nunggu yang lainnya gitu kan. Kamu udah ngeliat almanak kan? Kenapa almanak? Ini tanggal merah cuy gitu. Buat gitu kan. Lihat aku almanak. Astaga. Tanggalan kah itu? Ya? Iya, almanak itu tanggalan. Oh. Nah, almanak tanggalan, iya betul. Nah, jadi itu sumpah malu banget itu. Kita pakai seragam diliatin orang. Itu lucu tuh. Kalau Lulu tuh pulang gini loh. Dek, balik kenapa? Tanggal merah. Oh iya ya, jadi satu rumah tuh nggak inget loh itu tanggal merah. Iya. Nah, seperti itulah. Jadi
banyak hal tentang seperti itu yang bikin kita tidak fokus kan. Salah satunya hal seperti itu ya. Ada gitu lagi lah. nih, Apa ada itu, bego apa itu? juga, bego double. Bangun pagi, ini pengalaman sekolah Iya. ya lu bodoh lah. Pakai seragam putih coklat, itu seragam untuk hari Rabu, ya kan, putih coklat. Pede lah, berangkat, kok batik? Kok semuanya pakai batik? Ini kok batik semua? Ketanya, ini kok batik semua gitu kan ya? Masih Hiro bingung gitu. Datang ada guru datif tanya, kok kamu beda sendiri? Loh, Pak, ini hari Rabu. Ini itu hari Kamis gitu. Udah salah jadwal, salah seragam. Mau pulang nanggung gitu kan. Ya udahlah bodo amat, aku masuk kan pakai jaket udah. Biasanya tuh jaketnya Lolo itu selalu tinggal di parkiran, kan aku pakai aja, aku resletingin bodo amat. Udah kerudungnya beda sendiri pula, ya Allah. Nggak kena itu, nggak kena tegur ya? Kena ya? sanksi. Kena sanksi kan pastinya. Pasti. Iya. Udah salah seragam semua itu. Langsung berapa 20 poin kalau nggak salah itu. Nggak pakai ikat pinggang aja kena, apalagi salah seragam kan? Iya, satu seragam sepaket dong. Udah jadwalnya salah, kerudungnya salah, bajunya salah, roknya salah. Parah sumpah, zaman-zaman sekolah. Ya. Kalau kamu ada zaman sekolah nggak? Zaman sekolah kebetulan aku pas itu lumayan fokus ya. Jadi palingan ya parah-parahnya itu ketinggalan dasi gitu aja kan. Ketinggalan apa tuh topi. Ya seperti itu sih. Jadi kadang kalau misalnya udah ketinggalan tuh, jadi aku punya 2 stok kan. 1 stok aku tinggalkan ke dalam bawah laci, 1 stok di rumah. Jadi kalau misalnya di rumah itu kelupaan aku bawa, jadi udah ada stoknya di sekolah gitu kan. Anak lurus sih. Iya. Anak lurus guys. Lurus banget. Guys. Lurus banget. banget kan. Apalah daya Lolo ya yang melanggar tata tertib menerjang badai gitu loh. Iya. Ya gitu, masalah kurang fokus di sekolah lah ya. Kalau misalnya zaman sekarang nih lah ya, kalau misalnya tentang pekerjaan, tentang ini kan tentang passion lah gitu kan. Kadang kan misalnya dulu kan pengen jadi seorang penulis lah ya. Pernah ada apa tuh godaan gitu, pengen melakukan hal yang lain gitu. Aduh, banyak banget godaan kan? Ya. Iya. Gini nih, gampangnya gini lah. Lula sekarang itu mengerjakan 4 project. Wah. 4 project. 2 komik, 1 Wattpad, 1 YouTube. Wattpad Lula tinggalin karena ngerjain 2 komik yang nggak selesai. Dan akhirnya yang kalau YouTube ini kan ada alhamdulillahnya dibantu sama Feraldi, dibantu sama temannya Lulo yang satu lagi yang di volume 1 itu, si siapa? Siram yang bantuin Lulo juga. Jadi bener-bener tertolong lah gitu loh. Tapi beneran Wattpad Lulo tinggalin untuk mengerjakan 2 komiknya ini, karena salah satu komiknya bakal Lulo kirim ke sebuah lomba di webtoon, insya Allah di webtoon internasional. Jadi kayak harus benar-benar serius lah ngerjainnya kayak gitu. Fokus project. Semoga bisa fokusnya. Semoga bertahan lama. Amin. Ya, soalnya fokus itu kadang untuk kita yang gagal fokus nih ya. Jadi fokusnya tuh cuma bertahan beberapa hari aja gitu. Dan ujung-ujungnya Seminggu. Jadi ujung-ujung mageran kan gitu. Pengen ngelakuin yang hal lain gitu kan. Banget itu pastinya. Rasanya itu, ini Lulu itu berusaha fokus ya. Setiap kali Lulu menulis, usahakan Lulu keluar dari kasur. Serius. Lulu nggak mau ngerjakan apapun di atas kasur. Padahal mejanya Lulu di depannya kasur pas gitu. Karena kalau sudah di kasur, awalnya duduk, terus senden, terus paruh tidur, terus tiduran. Terus tidur. Terus aku di mana? Dengan siapa? Kok laptopku sudah mati? Kapan nulisnya gitu kan? Iya. Kayaknya tadi aku ngerjain udah selesai ya. Kok cuman D-nya doang deh. Iya. THE D gitu doang.
Jadi bagaimana nih kalau misalnya itu kan ngomongin tidak fokusan ya. Kalau misalnya berarti salah satu cara untuk solusinya adalah dengan menjadi seorang yang fokus gitu ya. Bagaimana? Ada mungkin kita punya beberapa tips untuk supaya kita yang tidak fokus ini menjadi seorang fokus. Ngarep ya. Berharap ya, tapi kayaknya hampir mustajab gitu. Karena kita punya nafsu untuk kayaknya itu enak deh. Jangan egois guys, serius. Kayak Lula itu kayak egoisnya Lula adalah berusaha mengambil semua project dan waktu bersamaan. And it's not working. Seriously, it's not working. Dan akhirnya Lula harus take out pet-petnya Lula kan. Untuk fokus ke komik sama ke YouTube. Apalagi dulu kan fokusnya ke 2 ilustrator, bukan 1 ilustrator doang. Jadi kayak back forward, ini gimana. Dan itu susah banget buat lo kalau nggak benar-benar fokus. Itu 1. Jangan egois, ngambil project. 2, makan sebelum ngerjain apapun. Bayangin ya kamu ngerjain project gitu kan, dik. Kok lapar ya? Oh banget itu. Kok lapar ya? Kok enak kayaknya nyemil ya? Iya. Jalan ke dapur, ding, lewatin TV kan, ada berita apa tuh, nyantol, gak balik-balik. Tahu-tahu udah berapa jam lewat gitu kan? Udah berapa kali? Kayaknya tadi aku mau ngapain ya? Harusnya aku nggak di sini deh. Balik-balik laptopku kok nyala ya? Waduh, belum selesai. Kalau misalnya aku pribadi kan, kalau misalnya untuk menanggulangi hal-hal yang tidak fokus, jadi aku punya semacam kayak buku gitu, jadi pocket gitu kan, buku notes itu aku bawa kemana-mana, dan di dalam isinya adalah project list yang harus aku kerjakan dalam 1 tahun itu. Ada semacam kayak visi dan misi. Jadi aku visi, kalau misalnya visi itu kan jangka panjang kan. Nah, jadi dalam jangka panjang itu aku punya targetku dalam setahun harus ngapain aja, beberapa list, dan harus banyak, cukup aja beberapa hal yang pengen kita kuasai kan. Dan aku punya beberapa misi. Misi itu apa yang harus kita lakukan dalam sebulan, apa yang harus kita lakukan dalam seminggu, dan apa harus kita lakukan dalam sehari. Jadi seperti itulah cara aku untuk menanggulangi tidak fokusanku. Dan dalam setiap panjang hari itu aku akan menuliskan beberapa hal yang sudah aku lakukan. Jadi kalau misalnya nih ya, aku kerjaanku mageran gitu kan, aku tulis mageran gitu kan. Jadi dalam 1 minggu aku bisa mengintrospeksi gitu kan, ini waktuku habisnya untuk apa aja gitu kan. Dan satu di sini poin penting, kalau misalnya dalam seminggu aku sudah menyelesaikan beberapa project itu, aku macam bikin self reward, sebuah hadiah untuk diriku sendiri. Itu penting banget. Dan kalau misalnya aku tidak berhasil untuk melakukannya, aku akan bikin semacam punishment. Apapun punishment itu yang kamu tidak sukai. Itu nggak boleh main game gitu ya? jangan itu, jangan. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Bisa nggak gitu sehari nggak main game gitu? Feraldi nggak main game dalam sehari. Itu mustahil. Soalnya game itu juga termasuk ke dalam salah satu visiku. Visinya main game setiap hari. Iya, denial banget kan. Denialnya ya Allah. Guys, for your information ya, walaupun Feraldi ini nggak ngeluarin gini, bukan gitu. Feraldi ini kan selalu ngeluarin video YouTube-nya tentang game-game gitu kan, keren-keren, unyu-unyu, lucu-lucu gitu. Walaupun dia nggak nge-record, dia tuh main game setiap hari. Dari jam 9 sampai jam 2. Heran aku dia bisa tidur kayak gimana. Iya. Ya, dan kamu masih sering bilangin aku tidur loh. Lu tidur macam apa? Ya seperti itulah memang. Dan salah satu caraku untuk biar kita fokus ya adalah lakukan apa yang kamu suka aja sih. Betul. Suka apa gitu kan. Jadi tenaga kamu, kalau kamu melakukan itu, kamu tidak bakal merasa waktumu habis secara percuma gitu. Ya, memang betul-betul kamu menikmatinya. Yang penting itu salah satu. Betul. Di sisi lain, setelah kalian fokus guys, jangan lupa istirahat. Kalau orang sudah tenggelam dalam sebuah pekerjaan yang dia sukai dan sangat menikmati, nggak ingat waktu, nggak ingat makan, nggak ingat istirahat, akhirnya sakit. Gimana? Bapak budak korporat.
Ya betul sekali, betul sekali. Tapi kayaknya agak jarang sih untuk yang memang betul-betul fokus sampai lupa makan lupa waktu itu udah memang betul-betul dalam kutip nerd gitu kan. Itu jarang sih istilahnya. Tapi ada memang beberapa orang yang seperti Ada itu. ada teman yang Lulu yang kayak gitu yang Ada. bener-bener bentar nih renderku belum selesai, aku nggak tenang kalau nggak renderku sampai selesai. Jadi dia ngedit dari pagi sampai sore gitu, sampai rendernya selesai dia baru istirahat gitu. Jadi nggak makan, nggak keluar dari mejanya gitu. Gila itu, hebat Tuh, banget fokusnya. Lulu tuh nggak bisa. ada dua tuh istilahnya. Kalau misalnya dia memang mencintai pekerjaannya dan itu bukan merupakan sebuah mata pencarian. Dan yang Betul ketiga, betul. bagaimana cara kita untuk menangkap sebuah ketidakfokusan adalah dengan melakukan itu sebagai sebuah rutinitas. Itu salah satu poinnya. Jadi kamu mungkin bisa aja semangat dalam melakukan suatu hal yang baru gitu kan. Kamu senang-senang nih, pokoknya energi kamu melimpah luah gitu kan. Tetapi itu cuma bertahan cuma beberapa hari saja, mungkin maksimal sekitar 3 harian gitu kan. Salah satu hal yang untuk melakukan menghilangkan ketidakfokusan adalah dalam melakukannya dengan menjadikan itu sebuah rutinitas harianmu. Kamu melakukan itu berkali-kali dalam misalnya beberapa hari itu kan, melakukannya sedikit aja, jangan terlalu sering-sering. Tapi melakukan itu sebagai misalnya sekitar 10 menit gitu kan, besoknya lagi lanjutkan lagi. Nah, dan ketika kalau misalnya kamu sudah melakukan itu selama 1 bulan dan kamu tidak melakukan itu lagi, kamu akan merasa aneh. Kamu tidak akan merasa, Ya pasti ada yang hilang kayak gitu kan ya. iya betul, ada yang merasa yang hilang gitu kan. Jadi salah satu cara untuk em, melakukan melakukan fashion kamu adalah dengan menjadikan itu sebagai suatu rutinitas harian. Tuh, Tuh. Jadi gitu guys. jangan di angin lalu. Stay Iya, fokus betul. ya. Jangan kayak kita. Ya kadang banyak masalah itu ketika kita kan, kalau misalnya semangatnya kan cuma muncul di tengah-tengah aja gitu kan. Di ujungnya Gitu. makin redup gitu ya. Jangan Iya. kayak kita lah ya. Gitu. Oh ya, satu Untuk anak lagi sekolah, deadline mas. Iya, itu deadline. perlu banget itu. Jadi ada seorang content creator yang aku namanya Nes Daily. Dia membuat satu konten setiap hari itu selama sekitar 1000 hari. Bayangin itu, bagaimana kefokusan dia kan dalam melakukan hal itu. Dia melakukan itu sekitar 1000 hari, berapa itu? 1000 hari videonya, per video 1 menit. Ya 1 menit betul. Dan itu dia lakukan setiap hari tanpa ada putus satu kali pun. Dengan cara apa dia melakukannya bisa fokus gitu? Dengan membuat itu sebagai sebuah deadline. Dia harus melakukan itu meskipun dia sakit, meskipun dia merasa sangat lelah, sangat lemas gitu kan, dia tetap melakukan itu. Betapa hebatnya ya. Luar biasa. Ketoprak. Jadi guys, stay fokus, stay alert. Jangan lupa kalau lagi tanggal merah, jangan lupa jadwal kalian juga. Kalau nggak, kalian masuk kantor atau masuk sekolah dengan waktu yang tidak benar. So, this is us. I'm Lulu. I'm Feraldi. So take care. Thank you. Bye-bye.